membongkar aib masa lalu yang terus menerus gitu loh, entah berantem. Herannya, saya juga setuju sama Piskola kali ini ya. Bongkar masa lalu terus menerus ya, urusan si tiki-tiki-tiki toket boom ya sama anak terlantar ini. Hello, memang waktu masih kecil ya si Nini sihir itu ya, yang suka dapat uang bulanan tuh bayar listrik ya, untuk cicilan mobil dan mungkin nebeng hidup ya. Iya, paling nebeng hidup ya. Terus memang lo nggak bisa pergi ke Komnas HAM. Karena ada lembaga hak perlindungan anak waktu dia masih orang. Kenapa nggak ke sana? Mencari keadilan, meminta hak-hak bahwa ini terlantar. Kenapa? Baru sekarang setelah 24 tahun, kan udah berhenti cicilannya ya, cicilan listriknya, nggak bisa ke pasar lagi ya. Nggak bisa ke pasar, harus cari sumbangan. Jadi sekarang kan semua kan kalau misalnya kita punya masalah dengan hukum, kita kan ada lembaga, memang tinggal di hutan. Halo, tinggal di hutan. Kenapa sekarang harus mencari sosial media? Kenapa zaman dulu nggak ada, cuma ada TV TVRI atau TV One? Zaman dulu kan masih bisa kayaknya ya. 20 tahun yang lalu itu acara TV One itu orang hilang. Halo, lo bisa aja datang ibu yang hilang, seorang artis yang suka joget-joget kitil toket boom itu aja. Kenapa harus sekarang? Kenapa duitnya udah habis, nggak bisa beli mobil lagi, ada banyak cicilannya, kasihan banget ya. Bongkar aib masa lalu. Lagian si kitil toket boom itu dia itu tidak membongkar masa lalunya. Yang bongkar masa lalu siapa? Ya, anak terlantar sama Nini sihir. Anak terlantar ini kalau nggak didukung sama Nini sihir dan Om yang sihir juga, nggak mungkin berani. Karena mereka BU juga kali ya. BU, ya BU. Jadi mereka, ayo kita ke podcast ya. Karena kalau kita semakin bongkar aib, dapat duit loh. Podcast itu butuh topik, butuh narasumber yang bongkar dosa, bongkar aib. Karena ya namanya juga podcast murahan ya, yang isinya ani-ani, koruptor, pidana, narkocoy. Itu begitu podcast zaman sekarang. Dan sangat diminati sama rakyat. Karena rakyatnya juga mirip kayak gitu kan, suka korupsi, suka selingkuh, ani-ani, dan juga suka jual kue apem kan, ini kan suka maling. Itu makanya kenapa laku. Gue nggak pernah mau lihat tuh podcast kayak gitu ya. Apa bangganya gitu ya, politikus masuk ke podcast kayak gitu, yang sebelumnya ada urusan lato-lato, penipu, atau bongkar aib masa lalu. Ini jadi kenapa waktu dulu itu nggak pakai jalur pribadi, jalur hukum aja, Komnas HAM, anak terlantar, atau ke Kementerian Sosial? Enggak ada lembaga itu. Kenapa? Nggak ada untungnya. Kalau lo ke Komnas HAM nggak ada untungnya. Nggak bisa diundang sana-sini dapat endorse dari mafia skincare ya. Kalau sekarang enak kan dapat endorse dari mafia skincare kan. Sampai mereka nggak lakunya, mereka mau asosiasikan dirinya dengan itu, dengan orang-orang penipu, dengan memberita berita palsu, berita bohong, fitnah atau aib. Skincare macam apa kayak gitu? Itu artinya skincare nggak laku. Skincare murahan, skincare bodong. Nama juga mafia skincare yang selalu ada kaitan dengan pemeras. Saya setuju sekali ini ya dengan Piskolak ini. Ya, dia juga ada warasnya juga. Ya, tapi sekarang siapa bongkar aib? Ya, si tiki-tiki toket boom juga punya privacy. Saya rasa kita semua ya punya privacy ya. Punya lahan pribadi, punya daerah pribadi yang tidak semua orang harus tahu kenapa, mengapa. Banyak juga orang tua cerai. Dan kita bilang, kenapa kamu cerai? Ya ada pertimbangan tertentu. Ada juga anak dititip sama nenek karena ada pertimbangan tertentu. Jadi kita nggak bisa terlalu masuk ke ranah pribadi orang karena itu adalah wilayah pribadi. Dan ini terlalu berani ya. Semua orang netizen dan terutama podcast dan mafia skincare mau obok-obok berita ini, dan kalian sedang menghancurkan ya keluarga. Dan kalian sedang mendukung kezoliman ya. Dasar yang ini sihir ya, sekarang puas
Bisa beli emas ya. Enak kan? Beli emas sekarang kan diundang sana sini makan gratis ya. Dan didukung sama Mafia Skincare. Malu. Kalau gue malu ya. Tapi kalian bangga kan? Malah follow. Penipu.